Bagian ke-6. Sina mengalihkan pandangannya. Gadis itu pura-pura tidak melihat pria itu di sini. Lex dia mengamati sikap Sina yang mendadak terlihat ketakutan dan marah saat tak sengaja melihat pria jelek itu di parkiran. Lex berjalan mensejajarkan. Posisinya tepat di samping Sina. Disambarnya tangan mungil gadis itu, menggandengnya layaknya sepasang kekasih. Sina tidak menolak atau memberontak seperti biasanya. Hal ini semakin membuat Lex yakin jika gadis itu sedang tidak baik-baik saja. Sekarang, setelah mencapai mobil milik Lex, mereka bergegas memasuki mobil itu. Tiba-tiba seseorang menghampiri dan menarik lengan Sina sesaat sebelum gadis itu memasuki mobil. Lex yang sudah berada di dalam mobil, memperhatikan keduanya. "Cina, Jetty ini benar dirimu. Aku kira tadi hanya salah lihat," ucap pria itu tersenyum, miring. Lalu seorang wanita bergaun mini datang dan bergelayut manja. Sepertinya, pria itu belum menyadari siapa pria yang bersama Sina. "Oh, Sina, aku tak tahu kalau kau mencari mangsa di sini. Akan tetapi, kuakui kau cukup pintar. Di tempat ini memang penuh pria berkantong tebal. Mereka bisa membayarmu berapapun." Pria itu semakin terbahak mengejek saat melihat Sina hanya diam. "Oh, ya. Hubungi aku jika kau luang. Aku akan membayarmu mahal meski kau tak seindah wanita ini," imbuhnya sambil melirik wanita di pelukannya. Si wanita menciumi rahang pria itu. Kesal, Sina menendang selangkangan pria itu. Cukup kuat, karena sosok itu langsung terduduk memegangi kemaluannya. Wajah kesakitan si pria membuat Sina tersenyum puas. "Mampus kau. Tutup panci. Tenagaku sedang di level penuh. Untung aku makan banyak tadi." Gadis itu tersenyum sinis. Bibir Lex sedikit menyunggingkan senyum. Drama di depannya saat ini lumayan menarik. Pria tampan itu membuka pintu mobil, lalu keluar. Namun, dirinya hanya berdiri bersandar di samping mobil, tanpa niat mendekati keributan itu. Sina menatap pria di depannya dengan tatapan nyalang. Sedangkan pria itu masih berjongkok, memegangi bagian bawahnya yang sakit. Pria itu tersenyum nakal, meskipun wajahnya menahan sakit. "Kau akan membayar ini, Zina. Bahkan aku lebih bergairah dengan gadis liar sepertimu daripada kakakmu itu." Pria melempar kelingan nakal pada Zina. Sedangkan wanita di sampingnya cemberut. "Aku akan melemparmu ke kandang singa jika kau berani menyentuh milikku, Sir," ucap Lex sambil mendekat ke arah mereka. Langkahnya santai, tapi cukup mengintimidasi lawan. Suara datar Lex membuat pria itu kembali tersentak. Dia sedikit mendongak menatap Lex. Pria itu tak dapat menyembunyikan wajah terkejutnya. "Alexis Thompson?" tanyanya pada diri sendiri. Suara pria itu kini nyaris tak terdengar. Lex tersenyum miring. "Dan, kurasa kau masih membutuhkan senjatamu itu, bukan?" Imbuh Lex melirik bagian bawah pria itu, lalu menggandeng Zina, menggiring gadis itu untuk segera masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, Zina terdiam. Gadis itu sepertinya masih kesal karena kejadian tadi. Lex sesekali melirik Zina. Mereka sedang menuju ke apartemen milik gadis itu. Lex memang telah mendapatkan alamat Zina dari orang suruhannya beberapa hari yang lalu. Tetapi Lex tetap saja bertanya kepada gadis itu, bersikap seolah-olah tak tahu apapun. Tak sabar menunggu Zina membahas kejadian di tempat parkir restoran. Lex mendengkus panjang. "Jetty, kau tak ingin bercerita tentang pria tadi?" Lex bertanya, tetapi pandangannya masih fokus ke depan. Zina menunduk beberapa saat. Terdengar embusan napas kasar yang menandakan dirinya menahan kekesalan sejak tadi. "Dia, mantan kekasih kakakku. Orang yang seharusnya aku permalukan di tempat kerjanya, bukan dirimu." Terdengar nada penyesalan dalam ucapan gadis itu. "Lalu, kenapa sepertinya pria tadi dendam padamu?" "Zachary Owell, nama pria tadi." Sina menatap pemandangan sepanjang jalan. Cacing kremi itu berulang kali mendesak agar aku memberitahu alamat. "Baru Kak Rin." "Ah, ceritanya panjang." Lex mengangguk pelan. Pria itu tak melanjutkan lagi, meskipun masih penasaran. Ia memutar lagu untuk mengusir keheningan, memutar tombol volume hingga alunan lagu terdengar cukup keras.
Pria itu ikut bernyanyi lantang. You make me feel high, cause you had me so low. Low, low, you only seem tall, cause you stunted my grows. He only wanted you cause he couldn't have you. Now that he know, that wasn't love. That wasn't love. That was just hope. Sina melotot melihat Lex menikmati lagu itu. Kedua telinganya ditutup rapat, tetapi masih juga terdengar. Diam, Lex menaikkan sebelah alisnya, kemudian terkekeh pelan. Suaramu membuat sel-sel otakku mati. Zina mendengkus kesal. Bagaimana bisa pria yang bersamanya ini dengan percaya diri bernyanyi lantang? Suaranya bikin sakit telinga. Kau memang tak bisa melihat bakat seseorang. Pantas saja hidupmu abu-abu. Tukas Lex mengejek. Bahkan jika harus dibandingkan, suaramu itu lebih mirip kaleng penyok. Kresek-kresek. Zina terlalu capek untuk meladeni Lex, sehingga memilih untuk diam. Gadis itu hanya berharap segera sampai ke apartemennya dengan selamat. Dia sudah sangat ingin merebahkan tubuhnya di kasur empuknya. Lalu, ponsel Lex bergetar. Pria itu segera memasang headset di telinganya. Yes, Gil. Oh shit, are you sure? Sina mengamati raut muka Lex yang tiba-tiba berubah. Pria itu menggenggam setir kuat. Rahangnya mengeras. Oke, kau tahu yang harus kau lakukan. Bukan? Baiklah. Aku akan ke sana besok. Sepertinya kita akan sedikit bersenang-senang. Kali ini, pria itu tidak lagi bernada geram. Ada senyum di wajah tampannya. Seolah senyum licik. Sina memejamkan mata, pura-pura tertidur. Gadis itu tak ingin terlibat urusan dengan pria arogan itu lebih dari hari ini. Cekah, aku tahu orang berpura-pura tidur atau tidak, ucap Lex dengan santai. Tetapi cukup membuat Sina bergidik. Besok siang, kita berangkat. Persiapkan dirimu. Lex menoleh sesaat ke arah Sina yang masih memejamkan mata. Atau aku dengan senang hati memakanmu. Sekarang, lanjut pria itu menyeringai. Sina terpelanjak. Gadis itu segera menegakkan posisi duduknya. Mata beningnya terbuka lebar. Berulang kali ia meneguk ludah sendiri. Bagaimanapun, posisinya sekarang sedang dalam status awas. Baiklah, aku bersedia menjadi asisten pribadimu. Tapi hanya seminggu. Gadis itu terlihat ragu untuk mengucapkannya. Akan tetapi, dalam situasi sekarang, apakah ada pilihan yang lebih baik? Dengan satu syarat. Nomor seks? Lanjut Sina menekankan. Lex terkekeh pelan. Mata birunya semakin berkilauan oleh sinar mentari yang menerobos kaca mobil. Oke, nomor seks. Kecuali kau yang memintanya. Sina, aku akan melakukannya dengan senang hati. Lex masih terkekeh karena gadis di sampingnya memalingkan wajah yang mendadak merah. In your dream, Mister. Sina memalingkan wajahnya. Baginya, kata-kata seperti itu memang terasa vulgar. Bagaimana bisa pria ini dengan santai membicarakannya? Mobil hitam itu memasuki area apartemen milik Sina. Sina turun, diikuti Lex yang juga mengekor di belakangnya. Dua orang security menyapa mereka sebelum memasuki lift. Sina berhenti di lantai 5. Gadis itu melangkah keluar lift, diikuti Lex. Seorang lagi security menyapa mereka. Kenapa kau mengikutiku? Pulang sana, ucap Sina jengah tanpa menoleh pada pria di belakangnya. Lex mengedikkan bahu. Pria itu tetap mengekor di belakang sambil mengedarkan pandangan. Sina berbalik dan berkacak pinggang, memasang muka garang. Aku sudah hampir sampai. Jangan pernah berpikir jika aku akan berbasa-basi menawarimu untuk mampir. Jetty, sekarang pergilah. Yang mana milikmu? Mata Lex masih menjelajahi tempat itu. Sepertinya dia menikmatinya. Tempat ini memiliki tingkat keamanan sedang. Baguslah untuk gadis sepertimu. Tinggal belok kiri. Sampai. Sudahlah. Kau pulang saja. Sina semakin kesal. Jangan lupa. Besok siang aku akan menjemputmu. Bawalah barang yang kau anggap penting saja, ucap Lex datar. Sina mengerutkan dahi bingung. Memang kita mau kemana? Bawa barang-barang segala. Paris. Zina melotot tak percaya. Fix. Pria ini gila. Bagaimana bisa dirinya ikut ke negeri seberang benua jika belum mengurus surat-surat pendukung? Lagi pula,
Sina lebih mencemaskan bagaimana cara meminta izin pada Alerik. Ponsel Lex berdering. Pria itu mengambil jarak sedikit menjauh dari Sina. Gadis itu memutar otak cerdasnya. Ya, Alexis bodoh itu pasti tak sadar jika ia butuh mengurus dokumen-dokumen untuk ikut pergi ke sana. Yang harus dilakukan Sina hanya, diam, Jetty. Besok ia akan ditolak terbang karena tak memenuhi syarat. Kau memang pintar. Sina, batinnya memuji diri sendiri. Gadis itu tersenyum penuh kemenangan. Sina bergegas menuju ke apartemennya agar segera bebas dari Lex. Sesampainya di depan pintu, langkahnya terhenti. Sial sekali diriku hari ini, rutuknya pada diri sendiri. Sina berniat mengacuhkan keberadaan Zack yang berdiri tepat di samping pintu apartemen Sina. Kakinya terlipat ke belakang, menyandar pada dinding. Dua orang pria berbadan gempal juga berada di sana. Sepertinya anak buah Zack. Ikut denganku, Sina. Zack mencengkeram kuat lengan Sina. Dua pria gempal itu mengambil alih cengkeraman Zack di bahu gadis itu. Setelah meludahi muka Zack, plak, pipi kiri Sina merah, telinganya berdenging. Tamparan Zack membuatnya terhuyung. Zack mencengkeram rahang Sina, membuat gadis itu mendongak ke arahnya. Kau yang mencari masalah denganku. Gadis kecil, seringai kecil terlihat di wajah pria itu. Bawa dia, perintahnya pada dua pria gempal. Lex terkejut saat ingin menghampiri apartemen Sina. Tatapannya jatuh kepada gadis malang yang diapit dua pria gempal. Tangannya mengepal, kemudian kembali tenang. Astaga, kau lagi, ucap Lex malas. Setelah melirik Zack sekilas, pria itu menatap Lex seraya tersenyum mengejek. Sina, aku tak mengerti. Kau keberatan jika bersama pria tampan dan mempesona sepertiku. Tapi kau sukarela pergi bersama tiga badut ini, ucap Lex sinis. Minggir, aku tak ada urusan denganmu. Mr. Thompson, kata Zack angkuh, kau membawa milikku. Mr. Jetty, kau harus meminta izin padaku dulu. Lex terkekeh membuatnya semakin menyeramkan. Lepaskan tangan kalian dari gadis itu, atau kupatahkan tulang-tulang kalian. Imbuhnya, Lex menatap cengkeraman di lengan Sina. Gadis itu meringis kesakitan. Pandangan Lex beralih ke pipi kiri gadis itu, merah dan sedikit kebiruan. Rahang pria itu seketika mengeras. Dua pria bertubuh gempal itu melepaskan cengkeramannya, lalu melesat menyerang Lex membabi buta. Hanya beberapa detik, mereka tersungkur di bawah kaki Zack. Pria itu semakin geram. Kau biuk. Zack tersungkur di lantai. Pria itu memegangi perut dan hidungnya. Itu hukuman karena berani menampar Sina. Enyahlah dari sini, bedebah. Dua pria gempal langsung kabur melihat wajah bengis Lex. Zack tertati-tati meninggalkan tempat itu juga. Sina terduduk di lantai. Gadis itu masih syok karena hampir diculik orang jahat. Lex memapah gadis itu menuju apartemennya. Tenanglah, kupastikan si brengsek itu tak akan mengganggumu untuk beberapa waktu. Hidungnya patah, kata Lex berusaha mencairkan ketegangan Sina. Keduanya terkekeh pelan. Sina menekan kombinasi password pintu apartemennya, kemudian masuk bersama Lex yang masih memapah. Kakinya masih gemetar. Lex membantu gadis itu duduk di sofa. Terima kasih, Alexis, ucapnya pelan. Lex tersenyum. Sina menyebut namanya. Panggil Lex atau Alex saja. Baby atau sayang. Lebih baik, titahnya. Pria itu duduk tepat di samping Sina, memperhatikan gadis itu. Zen, oh, hai, Mr. Thompson. Apakah aku melewatkan sesuatu? Suara seseorang membuat Sina maupun Lex terlonjak. Kaget, Lex menoleh ke arah suara berasal. Oh, hai Mr. Mills. Apa yang kau lakukan di sini? Di sini, ini kediamanku. Mr. Thompson, ngomong-ngomong, panggil Eric saja. Kau mengenalnya? Eric. Sina melihat Lex dan sang kakak bergantian. Tak ada yang menyahut, sedangkan Lex terbelalak. Tempat tinggalnya, maksudnya. Sina tinggal di sini, mereka tinggal serumah. Cepat-cepat dia menguasai diri. Oh, maaf Eric, aku hanya mengantar Sina, memastikannya baik-baik saja. Dan,
Panggil saja aku Alex atau Lex. Lex mencondongkan kepalanya mendekat ke telinga gadis itu. Aku akan merebutmu dari pria itu. Bersiaplah, bisik Lex yang sontak membuat Sina syok. Si bodoh ini mengira Aleri kekasihku. Batinnya geli. Sina menginterupsi. Gadis itu terlalu lelah. Sebenarnya, dia penasaran bagaimana kakak lelakinya itu bisa mengenal Alexis. Tapi rasa lelah mengalahkan segalanya. Aku ke kamar dulu. Kalian bisa lanjutkan saja mengobrolnya. Ucapnya sambil melangkah menuju kamarnya. Lex semakin penasaran. Sial. Apakah Erik ini kekasih Sina? Lex baru ingat saat dia menculik Sina. Ponsel gadis itu juga mendapat panggilan dari seseorang bernama Erik. Jetty. Erik adalah Aleric Mills. Maaf. Kalian tinggal serumah? Tanya Lex menyelidik. Seperti yang kau lihat. Lex menelan ludah. Dadanya tiba-tiba seperti tertimpa bongkahan batu. Jetty, sudah berapa lama Sina tinggal bersamamu? Dan seberapa dekat kalian? Pertanyaan Lex membuat Aleric mengernyit. Maksudku, apakah kau juga mengenal orang tua Sina? Apakah mereka tahu kalau kalian serumah? Kali ini, nada bicara Lex agak ketus. Raut mukanya terlihat kesal. Erik akhirnya mengerti arah pembicaraan Lex. Erik tersenyum. Tentu saja, bahkan, orang tuanya mempercayakan Sina padaku. Lex terbelalak. Sesaat kemudian, segera bangkit dari duduknya. Baiklah Erik, senang bertemu denganmu. Aku harus pergi. Lex bersalaman dengan Erik, lalu menuju pintu. Lex berbalik lagi. Besok, aku akan membawa Sina untuk beberapa hari ke depan. Ucap Lex dengan tatapan tajam. Pria itu meninggalkan Aleric yang masih syok. Apa maksudnya? Batin Aleric. Aku akan membawa pergi Sina dari apartemen sialan ini. Segera. Ucap Lex seraya mengemudikan. Mobilnya menjauh. Suasana kota New York cukup cerah. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan warga perkotaan malam ini, sebuah restoran ternama di pinggiran kota pun tak luput dari kerumunan. De Beers memang masuk dalam jajaran restoran mewah di New York. Tempat ini, hampir orang-orang berkantong tebal saja yang mengunjunginya. Tak mengherankan jika tempat ini tidak terlalu ramai, sehingga memberikan privasi tersendiri bagi pelanggannya. Malam ini, suasana sangat berbeda di restoran itu. Dalam sejarah berdirinya, malam ini De Beers dibanjiri pengunjung. Bahkan beberapa pengunjung rela memarkir kendaraan mereka jauh dari lokasi, dikarenakan tempat parkir penuh. Lex tersenyum menatap sebuah foto di layar ponselnya. Tangan kanannya memegang minuman tak berwarna. David yang sedari tadi sibuk membereskan perlengkapan. Mereka hanya menggeleng pelan melihat sahabatnya itu. Semua kru berbaur dengan para pengunjung, menikmati sajian restoran yang belum tentu mereka dapatkan di lain hari. Hankyo, Mr. Thompson, euforia yang kau hadirkan sungguh luar biasa. Pria itu tertawa lebar sambil menepuk-nepuk bahu Lex. Tak masalah, Mr. Atkins. Mereka sungguh sadar akan pesonaku. Semoga kerja sama kita bisa berjalan dengan baik. Ucap Lex dengan sombong. Tuan Atkins terkekeh membuat matanya semakin sipit. David mendekat ke arah mereka. Pria itu menghempaskan bokongnya ke sofa. Disambarnya gelas milik Lex dan meneguk isinya hingga tandas. Letak. David cemberut, mengelus-elus kepalanya yang baru saja terkena hantaman tangan Lex. Jangan pelit, kau seperti tukang kredit. Tukas David dan langsung mendapat pelototan Lex. Mr. Atkins terbahak melihat tingkah kedua pemuda itu. Silahkan nikmati semua yang tersedia di sini sepuasnya. Mr. Thompson, Andy Mr. Yaun. Ucapnya seraya bersiap melangkah untuk menghampiri meja lain. Oh, terima kasih Mr. Atkins. Panggil saja Lex. Aku tak terlalu nyaman dengan nama itu. Sahut Lex seraya menuangkan minuman lagi di gelas kosong dan meneguknya habis. David hanya mengangguk menanggapi perkataan pria tambun itu. Lex melirik arloji yang melingkar di tangan kirinya. Sudah hampir pukul 11 malam. Tapi tempat itu masih ramai. Lex kembali mengusap layar ponselnya, membuka galeri foto yang menampakkan sebuah wajah di sana. Seolah senyum kembali menghiasi wajah tampannya. Kenapa mukamu
Kebelet pipis. David semakin tertarik untuk menggoda sahabatnya itu. Diam kau, sempaku Daniel. David tergelak hingga harus memegangi perutnya. Apakah gadis itu juga tergila-gila padamu seperti wanita-wanita lain? Lex menoleh ke arah David, lalu mengembuskan napas pelan. Tentu saja, tak ada wanita di dunia ini yang mampu menolak pesona Alexis Thompson. Bahkan dia mau menemaniku ke Paris besok. David terkekeh, tercium bau pemaksaan. Sudah ku bilang. Bukan, aku memang paket komplit, ucap Lex sinis. Pria itu kembali memandangi foto Sina di ponselnya. Cih, melihat foto saja, mukamu mesum begitu. Aku yakin kalau besok namamu akan muncul di headline news pagi karena otakmu yang sebiji anggur itu overcook. Kali ini, Lex yang terkekeh pelan. Mulai besok, selama seminggu, dia sudah mengosongkan jadwal Lex agar pria itu bisa berlibur. Tentu saja berkat Lex memaksa. Selama ini, Lex sama sekali tidak tertarik untuk meneruskan kerajaan bisnis ayahnya. Pria itu hanya tertarik pada hobi-hobinya, masakan dan wanita, dan merupakan hal sangat langka jika Lex mengambil jatah liburnya untuk pergi ke The Moor, anak perusahaan Drexen Corp, penghasil anggur terbaik yang terletak di kota Paris. Lex menyugar rambut, beranjak dari kursinya dan berpamitan dengan Mr. Atkins, pemilik restoran. David ternganga karena merasa diabaikan. Semua akan beres malam. Ini juga, Mr. Atkins. Sekali lagi terima kasih, ucap Lex setelah berjabat tangan. Lex kembali mendekat ke David. Aku lelah. David, aku butuh tidur segera. Kau mau pergi? Kau belum selesai dengan semua kekacauan ini? Bukan? Bukankah kau baru saja bilang pada Mr. Atkins semuanya beres malam ini? Lex tersenyum. Wajahnya semakin terlihat tampan dengan setelan putih yang dikenakannya. Tenanglah. Aku ini memang brilian. David, sudah kusampaikan pada Mr. Atkins bahwa selanjutnya kau yang menyelesaikan. Kau tak perlu berterima kasih padaku. David terbelalak. Pria itu bangkit dari duduknya. Tidak, keduanya diinterupsi oleh ponsel Lex yang boring. Yes, Gwen, kau sudah di sana? Oke, waiting for 20 minutes. Lex memutus sambungan telepon dari seseorang. Nah, aku harus pergi sekarang. You're fucking shit. Eat shit. Andy die. Man, ya. Ya, kau bilang mau tidur. Tapi ternyata kencan. David mengacak rambutnya. Kesal. Lex tersenyum tanpa dosa. Sure, aku memang mau tidur. Meniduri wanita cantik. Di apartemen milik keluarga Mills, tampak dua orang masih terjaga meski malam semakin larut. Udara malam terasa menusuk kulit, merajai setiap sudut ruang bernuansa coklat kehijauan itu. Jetty, apa hubunganmu dengan penjahat kelamin itu? Sekarang, Aleric melontarkan pertanyaan yang sudah ke-31 kali ia ucapkan. Setidaknya, menurut perhitungan Sina, saat ini Sina sedang pura-pura mengantuk. Sudah 2 jam Aleric menginterogasinya perihal hubungannya dengan Lex. Gadis itu juga ingin segera ke klub menyusul teman-temannya. Jawabanku masih sama. Aku hanya bersedia jadi temannya selama 1 minggu sebagai permohonan maaf. Apakah itu masih kurang jelas? Jawab Sina malas. Maksudmu, teman seperti wanita-wanitanya itu. Ucapan Aleric membuat Sina mendengkus panjang. Apa-apaan kakaknya itu? Bukan. Oke. Kilah gadis itu sedikit berteriak. Teman, maksudku bisa dibilang asisten pribadinya. Lanjutnya, Lex punya David yang sudah bersamanya puluhan tahun. So, kenapa butuh orang lain? Sina yang bahkan tak mengetahui tentang Lex hanya mengangkat bahu. Gadis itu memang hanya berniat meminta maaf. Kau tak sedang membodohi kakakmu, kan? Sina, ucap Aleric hati-hati. Sina tersentak demi mendengar kata-kata yang keluar dari mulut kakak lelakinya. Gadis itu menatap tajam Aleric. Aku bahkan tak peduli kau percaya atau tidak. Eric, Aleric menatap mimik muka Sina yang tiba-tiba marah. Pria itu langsung tahu jika adik bungsunya itu berkata benar. Well, aku percaya padamu. Sina, istirahatlah. Aleric beranjak dari sofa,
mengecup kening Sina, kemudian berlalu menuju kamarnya. Gadis itu mengangguk, mengembuskan napas lega. Sina memutar jam tangannya yang melingkar pergelangan tangan. Sudah tengah malam. Ia pun bergegas masuk kamar, tapi bukan untuk tidur. Ia menghubungi seorang sopir taksi langganan. Tepat pukul 1 dini hari, gadis itu membuka jendela di balkon kamarnya. Ada pohon besar yang tumbuh tepat di samping bawah kamar itu. Dahan besarnya menjulur ke segala arah. Sina sangat beruntung. Sebuah dahan kokoh bisa ia raih jika berdiri di balik pembatas balkon kamarnya. Gadis itu menyambar tas punggung hijau. Toscanya setelah mengenakan jaket tebal dan topi rajut warna baby taske, merangsek turun dan diam-diam keluar dari area itu. Sebuah taksi sudah menunggunya di seberang jalan. Kau kalah, Ellen. Malam ini kau yang mentraktir kami. 4 dari mereka tertawa lebar. Tapi pria berbaju kuning itu terlihat kesal. Mereka sedang bermain poker sambil menikmati alunan musik DJ. Anak kucing, kenapa wajahmu seperti kertas lusuh? Begitu, tanya Lucas yang menyadari Sina sedikit tak bersemangat malam ini. Gadis itu menyedihkan bahu, terus menyedot jus stroberinya. Aku yakin ini tentang Alexis Thompson itu, sahut Sio yang diikuti oleh anggukan Gisela. Ellen hanya menyimak, atau mungkin melamun memikirkan dompetnya bocor malam ini. Lucas menatap Sio bingung. Siapa Alexis Thompson? Seperti nama artis favorit ibuku. Lucas terkekeh. Gisela bertepuk tangan. Wow, ibumu sungguh keren. Beda sekali sama si Ono yang ngaku muda, tapi buta info terkini. Apalagi artis ganteng. Sina melototi Gisela karena merasa tersindir. Tapi gadis itu malah terbahak. Kemana saja kau seharian ini? Lu, kami bergantian menghubungimu. Tapi Jong, kau tahu, hari ini kami pesta makanan di restoran mewah karena si Alexis Thompson itu. Sahut Ellen berbinar. Nomor, karena aku dodol. Kalau aku tak menghubungi kalian, semua tak mungkin bukan? Jetty, berhenti mengejekku. Menyembahlah padaku mulai sekarang. Cerocos Sina yang membuat semua temannya tergelak. Wajah cantiknya yang cemberut terlihat menggemaskan. Lucas memutar otaknya memahami serentetan cerita yang baru saja ia dengar. Matanya membulat sempurna saat sadar akan sesuatu. What? Alexis Thompson yang itu, yang setiap hari nongol di TV hanya untuk membuat semua wanita di rumahku histeris tiap waktu kalian bertemu dengannya. Santai saja. Bodoh, maki Sina kesal. Kenapa mereka terlalu menilai tinggi Mr. Bastard itu sih? Tentu. Dia bahkan bilang kalau kita boleh mampir kapan saja. Gratis. Sahut Sio penuh semangat. Ellen dan Gisela juga tertawa seperti menang lotre. Membuat Sina mendengkus kesal. Asal kita tak keberatan Sina bersamanya. Imbu Ellen sambil mengedipkan mata pada Sina. Gadis itu memalingkan muka. Oh, jadi kalian berniat menumbalkanku demi urusan perut. Mereka semakin terbahak mendengar kalimat protes Sina. Tatapan Lucas beralih ke Sina. Pria itu masih penasaran bagaimana ceritanya Sina mengenal pria idaman makhluk terumit di bumi itu. Tapi dirinya lebih tertarik soal makan gratis. Weki kakeke, benarkah, Jetty? Anak kucing kita ini sudah mendapat tangkapan besar. Goda Lucas yang langsung mendapatkan pukulan di bahunya. Mereka semua tertawa kesetanan. Kecuali Sina, teman kampret. Aku doakan semoga mereka tersedak gelas minuman masing-masing. Gerutunya dalam hati. Sepanjang malam itu, mereka banyak bercanda dan bercerita. Hingga alarm Sina menghentikan acara. Kumpul mereka. Sudah pukul 4 pagi. Waktunya pulang. Sina turun dari mobil Gisela, lalu memasuki kawasan apartemen. Mengendap-endap menuju pintu apartemennya. Saat pergi, Sina turun memanfaatkan dahan pohon yang terjulur dekat balkon kamarnya. Lalu turun memanfaatkan tali. Tetapi sekarang, Sina harus lewat pintu depan karena memanjat ke balkon kamarnya terlihat ekstrim. Ia menekan kombinasi password pintu, membukanya pelan. Gadis itu celingak-celinguk mengawasi sekitar. Gelap, kakinya melangkah pelan. Sedikit, berjinjit agar tak timbul suara. Klik, lampu menyapa. Mampus, gumamnya.